datang dengan membawa pedang. Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu diumbarnya. Tak, Goliat mati. Puji nama Tuhan. Goliat datang dengan membawa pedang. Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu diumbarnya. Tak, Goliat mati. Puji nama Tuhan. Goliat datang dengan membawa pedang. Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu diumbarnya. Tak, Goliat mati. Shalom, selamat hari Minggu, Horas. Adik-adik sekolah minggu dimanapun berada, salam sukacita, salam semangat, dan salam sehat untuk kita semua. Hari ini kita akan kembali lagi bersukacita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, sebelum kita memulai kebaktian, mari persiapkan hati dan pikirannya. Kemudian jangan lupa persiapkan juga Alkitabnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan adik-adik semuanya, jangan lupa mempersiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan ya. Serta jangan lupa untuk mengajak mama, bapak, opung, kakak, adik untuk mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini. Ya, kita akan memulai ibadah kita. Mari duduk yang tenang, kita akan bersukacita, kita akan bernyanyi, dan kita akan melompat, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, mari kita bernyanyi lagu pujian Tuhan Yesus baik. Kita nyanyikan lagu ini dengan gerakan yang masuk ke pagi-pagi. Ada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, sarang baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, sarang baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ayo semua, kita boleh bersukacita, kita boleh memuji Tuhan dengan lagu Tuhan Yesus baik. Kita ikuti gerakannya ya sekali lagi. Kita lagu ini. Tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, sarang baru rahmat-Mu bagiku. Saling putar semua. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik,
Bapa, Anak dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah sumber pengharapan kami, kerajaan-Mu adalah kekal, tidak kelihatan bagi dunia. Namun Engkau nyatakan bagi setiap orang yang papa di hadapan-Mu. Engkau adalah penghibur yang sejati dan sahabat yang setia. Sehingga ketika dalam susah pun, hati kami bergemar menantikan-Mu. Hadapkanlah wajah-Mu kepada kami yang sekutu ini, supaya kami bersukacita sekalipun kami didera oleh banyak cobaan. Kiranya ibadah ini semakin menguatkan kami dalam berpegang teguh kepada keyakinan bahwa Engkau saja pengharapan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita bernyanyi memuji nama Tuhan dengan lagu Mata Tuhan Melihat. Kita bernyanyi bersama-sama ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat. Tuhan sebab itulah jangan berbuat jahat. Tuhan melihat, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Tuhan melihat. Kita lagu ini lagi ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Tuhan melihat. Hati-hati ya adik-adik, ingat Tuhan melihat. Ingat Tuhan melihat. Shalom adik-adik sekolah minggu. Selamat hari Minggu ya. Hari ini kita akan belajar titah yang ke-8. Ayo diingat-ingat dulu yuk, apa isi titah yang ke-8? Ada yang ingat? Atau ada yang lupa? Nah, abang kasih tahu ya. Titah yang ke-8 adalah jangan mencuri. Apa adik-adik? Jangan mencuri. Betul. Dalam bahasa Simalungun, ulang ho manako. Sekali lagi yuk kita sama-sama ucapin. Ulang ho manako. Artinya adik-adik tidak boleh mencuri barang apapun itu. Gak boleh mencuri makanan, minuman, gak boleh mencuri mainan, atau apapun yang gak milik kita, gak boleh dicuri. Kalau kita mencuri, berarti kita menjadi anak yang nakal, anak yang jahat. Jadi, siapa yang suka mencuri, hari ini, esok, dan selama-lamanya tinggalkan kebiasaan untuk mencuri. Oke adik-adik, marilah kita sama-sama memohon. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah aku untuk melakukan titah-Mu. Amin.
nyanyi lagi lagu pujian. Saya bergerak. Saya bergerak, mengapa kau bergerak? Saya bergerak, apa sebabnya? Saya bergerak, jangan pada saya, karena saya ada Tuhan. Sekarang selalu bergerak, bernyanyi sambil bertepuk tangan. Jadi saksikan kecintaan Tuhan, siapa aku selalu bergerak. Saya bergerak. Saya bergerak, apa bergerak? Saya bergerak, apa sebabnya? Saya bergerak, cintakan pada saya, karena saya anak Tuhan. Sekarang selalu bergerak, bernyanyi sambil bertepuk tangan. Jadi saksikan kecintaan Tuhan, siapa aku selalu bergerak. Engkau bergerak, saya bergerak, apa sebabnya? Saya bergerak, jangan pada saya, karena saya ada Tuhan. Sekarang selalu bergerak, bernyanyi sambil bertepuk tangan. Jadi saksikan kecintaan Tuhan, siapa aku selalu bergerak. Sekarang selalu bergerak, bernyanyi sambil bertepuk tangan. Jadi saksikan kecintaan Tuhan, siapa aku selalu bergerak. Adik-adik yang terkasih, hari ini kita masuk ayat hafalan Mazmur 27 ayat 1 dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Mazmur 27 ayat 1. Sekali lagi yuk, bareng-bareng yuk, bareng-bareng ya. Mazmur 27 ayat 1 dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Mazmur 27 ayat 1. Ayo sekarang giliran adik-adik dan keluarga di rumah. 1, 2, ya. Iya, sekali lagi yuk kita bareng semua. Mazmur 27 ayat 1 dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Mazmur 27 ayat 1. Ya, selamat menghafal. Tuhan adalah terang dan keselamatan kita tidak harus takut. Tuhan adalah benteng hidup kita tidak harus gemetar dalam menjalani hidup. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik sekolah minggu, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari
persiapkan hati dan pikirannya, kemudian persiapkan juga Alkitabnya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji nama Tuhan dengan lagu Haleluya 380 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Baik adik-adik di rumah, saatnya kita masuk ke dalam firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami siap diberkati oleh firman-Mu. Berfirmanlah Engkau, ya Roh Kudus, bantu kami, urapi kami, agar kami diberkati oleh firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik di rumah, selamat bertemu kembali dalam ibadah kita. Hari ini kita disapa oleh firman Tuhan dari 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-40 sampai dengan ayatnya yang ke-50. Baik, kakak akan bacakan, adik-adik ikuti dari rumah. Demikian firman Tuhan. 1 Samuel 17 ayat 40 sampai dengan 50. Perkelahian Daud dengan Goliat. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya lah dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sendang umpannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian menghampiri Daud dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pedangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanyalah Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku? Makanya engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula kata orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari itu juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin
kepada burung-burung di udara, dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang, bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya. Diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya dan diumbannya. Maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya. Dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umbannya, dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Wow, adik-adik sekolah minggu, amazing ya. Kakak saat membaca firman Tuhan tadi merinding. Merinding karena apa? Ketika bergerombol sekelompok orang Filistin datang dengan gagah perkasa, dengan peralatan yang lengkap, tetapi seorang Daud, anak Tuhan yang baik, anak Tuhan yang selalu mengandalkan Tuhan, badannya yang sangat kecil, dan datang seorang diri melawan segerombolan orang Filistin. Tidak dengan kekuatan peralatan yang hebat, tetapi dengan peralatan iman kepada Tuhan Yesus. Adik-adik di rumah, coba lihat. Apa yang dikatakan orang Filistin kepada Daud? Ketika orang Filistin melihat Daud yang kecil, orang Filistin mengatakan kepada Daud, "Hei Daud, apakah kau melihat kami sebagai anjing?" Wow, kelihatan sekali amarahnya orang Filistin. Dia merasa dihina. Kenapa dia merasa dihina? Karena Daud datang seorang diri dengan badannya yang kecil. Ya, dengan badannya yang kecil, datang membawa ketapel, datang membawa batu. Maka tersinggung orang-orang yang hebat itu. Dia bilang, "Hei Daud, kau melihat aku seperti anjing? Hah? Kenapa kau bawa senjatamu dengan batu?" Kenapa dia bilang begitu adik-adik? Karena mereka menganggap bahwa batu kecil bisanya melempar seekor anjing. Jangankan membunuh, melempar dengan batu itu pun anjing belum tentu mati, belum tentu kena. Makanya mereka tersinggung. Nah, adik-adik di rumah, disinilah kedahsyatan firman Tuhan yang bisa kita lihat, yang bisa kita bisa kita saksikan bahwa di mata Tuhan Yesus, baik badannya yang kecil seperti adik-adik di rumah, baik badannya yang besar, baik kehebatannya yang luar biasa intelektualnya, baik kehebatannya yang biasa-biasa saja, tetapi ingat, jika Tuhan berkehendak, jika Tuhan di pihak dia, jika Tuhan di pihak kamu, jika Tuhan di pihak kakak, selemah apapun kakak, selemah apapun kalian, Tuhan akan memberikan pertolongan kepadaku. Tuhan memberikan pertolongan kepada kalian. Nah, ayo kita belajar lagi tentang firman Tuhan ini. Di ayat yang kelima, ayat yang ke-45. Coba kita simak. Daud berkata, Daud berkata, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing,
tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan orang Israel. Wah, Daud itu hebat adik-adik. Dia punya senjata. Senjatanya apa? Perisai iman. Perisai iman itu apa? Perisai iman itu adalah ketaatannya kepada Tuhan Yesus, ketaatannya kepada Allah Bapa, keyakinannya kepada Tuhan, kesetiaannya kepada Tuhan, membawa Daud masuk ke dalam kekuatan dan keberanian. Keberanian dan kekuatan Daud bukan dari fisik, bukan dari kehebatan, bukan dari kehebatan otak, tetapi Daud datang dengan berani karena dia percaya bahwa Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang dia sembah akan selalu dan senantiasa menolong dan menolong dia, melindungi dia, memberikan dia kekuatan untuk mengalahkan musuh-musuhnya yang hebat. Nah, adik-adik di rumah, kakak percaya ketika kalian punya ketaatan terhadap Tuhan, ketika kalian punya keyakinan kepada Tuhan, ketika kalian punya ketaatan kepada Tuhan, maka kalian akan mempunyai kekuatan untuk melawan ketakutan kalian terhadap apapun. Ya, siapa yang takut kepada penyakit COVID? Ayo, kakak juga pernah takut. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan dan menjaga protokol kesehatan, kita akan selamat. Oke? Siapa yang pernah khawatir nilainya jelek, lalu kena marah sama mamanya? Ayo angkat tangannya. Kakak juga pernah. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan dan kita taat kepada Tuhan, gimana sih ketaatannya, Kak? Taat kepada Tuhan adalah taat kepada orang tua, taat kepada guru, rajin berdoa, berjuang, belajar, dan belajar. Sehingga ketika kita pun otaknya lemah, Tuhan akan memampukan kakak, memampukan kalian untuk bisa mengingat pelajaran kalian dan kalian mampu mengalahkan ketakutan kalian akan nilainya yang rendah. Begitu. Kalau Daud punya musuh seperti Goliat yang besar, sekarang siapakah musuhmu? Siapakah musuh kakak? Siapa? Ayo, siapa musuhmu yang terbesar sekarang? Yang harus engkau kalahkan? Ayo, siapa? Kalau kakak ya, musuh kakak paling besar adalah malas. Wah, siapa yang sama dengan kakak? Mari kita berjuang sama-sama untuk melawan, membunuh, mengalahkan si musuh, si Goliat yang datang melalui kemalasan. Ya, sekarang nggak ada lagi Goliat, udah mati, dibunuh oleh si Daud, ditambah oleh si Daud. Tetapi siapa musuhmu terbesar? Ayo, siapa musuhmu yang paling besar sekarang adalah rasa malas. Siapa yang sama? Ayo kita sama-sama bunuh musuh kita. Yang kedua, apa yang paling besar musuhnya? Mudah menyerah. Contoh, ketika dikasih tugas, aduh aku nggak bisa kak, Nah, adik-adik, lawan. Oke? Lawan malasmu, lawan ketakutanmu, lawan yang pantang menyerah. Kenapa? Karena ingat kata Daud, jika kita melawannya bersama Tuhan, kamu menang, saya menang, kita sama-sama menang. Amin. Yuk, kakak percaya kita bukan melawan orang Palestina pada saat ini, tetapi kita sedang melawan kemalasan. Kita sedang melawan kekhawatiran. Kita sedang melawan semangat yang lemah. Ayo perangi malasmu, perangi ketakutanmu, perangi yang mudah menyerah. Kamu bisa menjadi orang yang berani. Kamu bisa menjadi orang yang rajin. Kamu bisa menjadi orang yang semangat berjuang belajar, berjuang
taat pada orang tua, berjuang untuk bisa berdoa, berjuang untuk taat baca Alkitab. Kakak yakin kamu bisa, kita bisa. Sekolah Minggu GKPS bisa. Nah, adik-adik, kalian hebat di mata Tuhan. Maka ayo jaga diri kita menjadi orang yang tetap hebat seperti Daud yang zaman sekarang. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bangga dan kami senang ketika kami tahu Allah kami luar biasa dan kami bisa menjadi seperti seorang Daud pada zaman ini. Kami bukan lagi mengalahkan Goliat, tetapi kami mengalahkan kekhawatiran kami. Kami mengalahkan keraguan kami. Kami mengalahkan rasa malas kami. Dalam nama Yesus kami percaya kami dimenangkan. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita kembali bernyanyi Haleluya 194 ayat 1 sampai dengan 2. Kasih Om Adik-adik sekolah minggu dan kita seluruhnya yang ikut dalam ibadah ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang selalu memberikan kebaikan dalam kehidupan kami. Saat ini kami berterima kasih dan bersyukur atas penyertaan-Mu dalam ibadah kami. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami boleh mendengar firman Tuhan. Berkati kami, berkati firman-Mu ya Tuhan, menjadi kekuatan dan pedoman hidup bagi kami, agar kami dapat berbuat yang benar. Seperti Daud, berani mengalahkan kejahatan dengan mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat seluruh adik-adik sekolah minggu dimanapun mereka berada, terkhusus adik-adik sekolah minggu yang ikut di dalam ibadah kami ini. Mari Tuhan, berkati mereka pribadi lepas pribadi. Berkati tumbuh kembangnya, baik jasmani dan rohaninya. Berkati pendidikannya. Berikan kepintaran dan ketekunan di dalam menuntut ilmu. Walaupun saat ini sebahagian besar adik-adik sekolah minggu menerima pelajaran melalui daring dan luring. Kami tetap percaya Tuhan Yesus pasti buka jalan
bagi adik-adik sekolah minggu untuk mencapai cita-cita dan menjadi anak yang berguna, terbaik bagi gereja, negara, masyarakat, dan bagi pelayanan Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat seluruh keluarga dan orang tua adik-adik sekolah minggu. Lancarkan usaha dan pekerjaan mereka. Berikan mereka kesehatan dan berikan mereka kemampuan untuk mendidik adik-adik sekolah minggu dengan penuh kasih dan kesabaran. Izinkan berkat Tuhan bagi keluarga mereka, sehingga berkat yang luar biasa itu juga dapat menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja, hamba Tuhan, dan pelayan-pelayan Tuhan. Terkhusus kami berdoa buat seluruh guru sekolah minggu, di dalam pelayanannya, di dalam kehidupannya, di dalam kesehatannya, seluruhnya Bapa, boleh melayani Tuhan dengan setia dan penuh kasih. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat negara kami, buat pemerintah kami, mulai dari tingkat desa hingga ke tingkat pusat. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang menyertai dan memberkati mereka, sehingga pemerintah kami beserta seluruh masyarakat di negara Indonesia ini boleh bekerja sama untuk menjaga perdamaian dan persatuan, sehingga kehidupan kami senantiasa rukun dan damai. Dan saat ini pemerintah beserta dengan masyarakat yang bergumul karena pandemi COVID-19. Tapi kami percaya dengan pertolongan tangan Tuhan yang penuh kuasa, kami boleh melalui percobaan ini. Dan seluruh saudara kami yang sakit dan terpapar COVID-19 maupun penyakit lain, Tuhan, berkat-Mu senantiasa memampukan mereka untuk tetap boleh meraih kesembuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebenarnya masih banyak yang boleh kami memohon dan meminta kepadamu di dalam doa kami ini. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan lebih dahulu mengetahui apa yang kami butuhkan dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, tolong dengarkan dan kabulkan permintaan kami ini. Tapi kami mau apa yang terjadi di dalam kehidupan kami itu seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kami juga boleh mengandalkan Tuhan untuk seluruh rencana kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang baik. Kami berdoa hanya di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, pada saat ini kita akan mengumpulkan persembahan kita. Mari kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, mari angkat persembahannya tinggi-tinggi. Kita mau katakan bersama-sama 1, 2, 3 ya. Hubere doon hubani harajau nilai bata. Sehari nari. Hubere doon hubani harajau nilai bata. Kita akan mengumpulkan persembahan. Mari kita bernyanyi.
kami bawa korban pujian. Kami bawa korban pujian kepadamu, oh Tuhan, juga korban kegirangan kepadamu, oh Tuhan. Ucapan syukur kami persembahkan bagimu, dan kegirangan itu juga bagimu. Kami bawa korban pujian kepadamu, oh Tuhan, juga korban kegirangan kepadamu, oh Tuhan. Ucapan syukur kami persembahkan bagimu, dan kegirangan itu juga bagimu. Ucapan syukur kami persembahkan bagimu, dan kegirangan itu juga Baik adik-adik, mari kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan kepada Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh beribadah, kami boleh belajar akan firman Tuhan, kami sudah dikuatkan oleh firman Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk persembahan kami, untuk guru sekolah minggu kami, kiranya Tuhan memberkati persembahan ini menjadi persembahan yang wangi. Berkati juga Tuhan setiap adik-adik sekolah minggu yang sudah boleh memberikan persembahan. Berkati setiap apapun yang dikerjakan oleh tangan mereka. Berkati juga setiap apapun yang dikerjakan oleh tangan kedua orang tua mereka. Agar senantiasa menjadi berkat dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani hanami haganup. Pasada uhur nami asetorang ganup. Seng boyda lanon nami sanlakah natorsa. Dobham hasoman nami torang age huja. Amin. Adik-adik di rumah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,